Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Malam itu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, bersaing dengan desiran angin dari kipas angin tua di sudut kamar. Reza sudah tertidur di sebelahku, tubuhnya membelakangi. Tangannya menggenggam ponsel, lalu perlahan-lahan tergelincir ke kasur. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan ini jadi rutinitas. Pulang larut, menggenggam ponsel, lalu tidur tanpa menyapa. Aku menatap punggungnya yang dulu begitu familiar, hangat, melindungi. Kini terasa asing jauh. Punggung itu seperti tembok, memisahkan aku dari seorang pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku seumur hidup. Aku terlalu curiga atau aku sedang dibohongi, pikirku. Pagi harinya aku mencuci baju seperti biasa. Tak sengaja, tangan kiriku menyentuh saku celana kantornya. Sesuatu ada di sana. Kertas kecil dilipat rapi. Aku buka, dan di sanalah dunia runtuh dalam sunyi. Terima kasih untuk tadi siang, Mas. Seperti biasa, kamu selalu bikin aku bahagia, Er. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras, seperti mau meloncat dari dada. Siapa Er? Kenapa tulisannya begitu manja? Tidak ada tanda-tanda urusan pekerjaan di situ. Kalimat itu terlalu personal, terlalu hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan dari Reza. Kertas itu langsung kusimpan di laci meja rias. Di bawah tumpukan jilbab lamaku. Aku tahu ini awal dari sesuatu, entah itu kehancuran atau kebangkitan. Tapi satu hal pasti, aku tak akan tinggal diam. Tidak kali ini, selama ini aku percaya padanya. Percaya saat ia berkata lembur sayang. Percaya ketika ia tak menjawab teleponku dengan alasan lagi meeting. Aku menahan curiga, menolak prasangka karena aku mencintainya. Tapi cinta, kalau hanya satu arah, bisa menjelma jadi luka paling dalam. Hari-hari berikutnya, aku mengamati, melacak, mencatat. Aku tahu dia kerja di lantai 12, di perusahaan konsultan swasta. Kantornya cukup besar, banyak staf muda, gadis-gadis cantik pedandan anggun. Mungkin di antara mereka ada R. Rasa penasaran itu terus mendesak, mencakar pikiranku tiap malam. Hingga suatu sore, saat aku membeli bakso dari tukang langganan di ujung jalan, aku mendengar si abang bakso mengeluh. Ia harus istirahat sebulan karena operasi hernia. Tanpa pikir panjang, aku bertanya, gerobak dan peralatan abang bisa aku pinjam dulu nggak? Sementara, ia sempat bingung, tapi akhirnya setuju. Tapi Mbak bisa jualan? Aku tersenyum. Soal rasa nanti saya pelajari. Yang penting saya bisa menyamar. Si abang tertawa kecil, tak tahu apa maksudku sebenarnya. Dalam hati aku berkata, jika Reza menyembunyikan sesuatu dariku, aku akan melihatnya sendiri, dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika aku harus menyamar jadi tukang bakso di depan kantornya. Dan begitulah awal dari misi rahasia ini, bukan sekadar menyelidiki, tapi menyelamatkan diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin, mencoba menata rambutku ke dalam cepol rendah. Wajahku kusam, dibiarkan tanpa riasan. Masker kain kusut menutupi setengah wajahku, sementara topi bundar lebar menutupi sisanya. Aku mengenakan kaos longgar dan celana training lusuh. Ini bukan gaya biasa ibu rumah tangga yang suka mengenakan gamis rapi dan wangi. Hari itu, aku resmi jadi tukang bakso. Dengan gerobak pinjaman, aku melintasi jalanan kota yang panas, menuju halaman belakang gedung. Perkantoran tempat Reza bekerja. Aku tahu lokasi itu cukup strategis. Para karyawan biasa keluar saat istirahat untuk mencari makan murah, dan tukang bakso jadi primadona karena murah dan kenyang. Aku menempati tempat strategis, persis di dekat pohon rindang. Orang-orang mulai lewat. Beberapa melirikku dengan penasaran. Bakso baru ya, Bu? Tanya seorang satpam ramah. Iya, Pak. Saya gantikan abang yang biasanya jualan di sini. Lagi sakit?
Jawabku dengan suara yang agak kubah sedikit agar lebih serak dan tua. Ya, hari pertama dagangan tak terlalu laku, tapi itu bukan tujuanku. Aku diam-diam mengamati pintu depan gedung, memperhatikan pegawai yang keluar masuk. Mataku tajam, mengawasi wajah-wajah satu persatu, mencari pria yang sudah 10 tahun tidur di sebelahku. Dan akhirnya, sekitar pukul 12.15 siang aku melihatnya. Reza. Ia berjalan keluar dengan setelan kemeja putih dan celana abu-abu. Tangannya merapikan rambut dan di sebelahnya wanita muda. Tubuh ramping, rambut panjang tergerai, bibirnya merah menyala. Ia mengenakan blazer tipis, celana kulot krem, dan sneakers putih. Wajahnya penuh percaya diri. Mereka berjalan beriringan seperti pasangan yang baru jadian. Mereka berhenti tak jauh dari gerobakku, bercanda dan tertawa. Reza meraih bahu wanita itu sebentar, dan ia tanpa canggung memukul pelan dada. Reza. Seperti pasangan yang tak peduli dunia, aku gemetar. Tanganku menyendok mie dan bakso ke mangkuk plastik dengan gerakan kaku. Suaraku tercekat. Aku ingin berteriak, tapi tidak. Aku harus sabar. Aku bukan di sini untuk marah. Aku di sini untuk membuktikan. Mereka tidak menyadari aku ada di sana. Reza sama sekali tak mengenaliku dalam penyamaran ini, dan itu memberiku kekuatan. Hari-hari berikutnya, aku semakin menyatu dalam peran. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan kuah dan pentol sendiri, belajar dari video dan pengalaman si abang bakso sebelumnya. Anehnya, aku mulai menikmati peranku. Dari balik gerobak, aku menjadi saksi diam-diam dari cerita-cerita kotor yang tak pernah kuharapkan. Aku mencatat. Setiap kedekatan mereka, setiap sentuhan, setiap tawa. Aku mulai merekam diam-diam dengan kamera kecil yang kutaruh di sudut gerobak. Kamera itu cukup canggih untuk menangkap suara dalam radius 2 meter. Suatu siang, wanita itu, yang akhirnya ku ketahui bernama Riana, datang sendirian. Bakso 1 pakai mie, Bu, katanya sambil tersenyum. Aku berusaha tetap tenang, menyendok dengan tangan yang hampir gemetar. Kerja di sini, Mbak? Tanyaku pura-pura ramah. Iya, baru 3 bulan. Tapi udah nyaman banget. Soalnya banyak yang sayang, katanya dengan tawa genit. Aku hanya tersenyum kecil. Lalu, dia melanjutkan, seolah tak sadar bahwa tukang bakso ini lebih dari yang terlihat. Aku tuh ya suka banget sama cowok kantor atas. Udah punya istri sih katanya, tapi dia bilang nggak bahagia di rumah. Kasihan juga, makanya aku temenin biar dia senang. Kepalaku berputar. Aku hampir muntah, bukan karena rasa bakso, tapi karena jijik. Tapi aku tetap menyendok, tetap diam. Aku tahu, sebentar lagi semua ini akan berakhir. And that aku akan jadi wanita pertama dalam sejarah yang membongkar perselingkuhan suaminya dari balik gerobak bakso. Hari-hari berganti. Gerobak baksoku bukan lagi sekadar alat penyamaran. Ia sudah jadi markas pengintaian, saksi bisu dari setiap kebohongan yang perlahan terbongkar. Setiap siang jam 12 lewat sedikit mereka keluar, Reza dan Riana, seperti jadwal rutin. Kadang makan di warung dekat situ, kadang hanya duduk berdua di bangku taman depan gedung. Tak pernah mereka sadar bahwa wanita di balik gerobak itu adalah istri sah Reza sendiri. Aku mulai menyimpan catatan harian, bukan sekadar tanggal dan waktu, tapi juga isi percakapan yang berhasil tertangkap kamera tersembunyi di balik papan menu gerobak. Hari keempat misalnya suara Reza terekam dengan jelas. Aku udah nggak tahu gimana caranya ngomong sama dia. Dia terlalu baik, tapi perasaan ini nggak bisa aku bohongin, Rian. Sama kamu, aku ngerasa hidup lagi. Kalimat itu menusuk lebih dari 1000 jarum. Aku terlalu baik. Itu salahku. Kesetiaanku dibalas dengan pengkhianatan, dan dia malah menyalahkanku karena aku mencintainya terlalu tulus. Riana hanya tertawa kecil. Pelan-pelan aja, Mas. Aku nggak maksa kamu ninggalin dia sekarang. Tapi aku juga nggak mau selamanya jadi yang disembunyikan. Aku butuh kepastian.
Aku tak kuat mendengar lebih jauh. Aku pura-pura menunduk mengelap gerobak sambil menarik napas dalam-dalam. Di sisi lain aku lega. Mereka sedang memberi aku semua bahan yang kubutuhkan untuk meluluh lantakan kebohongan ini. Yang ironis, Reza bahkan pernah membeli bakso dariku. Saat itu ia sedang sendiri, mungkin Riana ada meeting. Ia berdiri di depan gerobak sambil memainkan ponsel. 1 porsi, Bu, campur pedas ya. Aku menyendok bakso dengan hati yang berteriak. Ijimbin ramin sin. Hanya beberapa meter dari wanita yang sudah menemani tidur dan bangunnya selama 10 tahun. Dan ia tak mengenaliku. Kerja di sini, Pak? Tanyaku pelan mencoba menggali obrolan. Iya, lantai 12, jawabnya tanpa menatap. Wah, pasti sibuk ya. Iya, begitulah. Banyak urusan pribadi juga, katanya sambil tersenyum kecil. Senyuman itu dulu hanya milikku. Setelah ia pergi, aku merasa kosong. Aku duduk di belakang gerobak, tubuhku lemas. Tapi aku tahu aku tak bisa menyerah sekarang. Setiap senyum palsu mereka semakin menyalakan api dalam dadaku. Ya, ini bukan hanya soal cinta, ini soal harga diri. Beberapa karyawan lain mulai mengenaliku. Mereka memanggilku Bu Darmi dengan akrab. Salah satu satpam bahkan memberiku teh hangat setiap sore. Baksonya enak, Bu. Tapi Ibu kelihatan sedih terus, kenapa ya? Aku hanya tersenyum. Mungkin karena saya sedang nunggu seseorang sadar, Pak. Dia tertawa, tak mengerti maksudku. Tapi aku tahu, waktu itu akan datang. Dan aku akan berada di barisan depan saat kebenaran itu meledak. Aku bukan lagi hanya seorang istri yang tersakiti. Aku adalah penyamar, penyusup, saksi, dan sekaligus eksekutor dari pengkhianatan yang mereka kira akan selamanya tersembunyi. Dan gerobak bakso ini akan jadi panggung terakhir mereka. Hari itu langit mendung. Jumat, 2 minggu sejak aku mulai menyamar sebagai tukang bakso. Semesta seolah ikut murung, sejalan dengan hatiku yang sudah penuh rekaman, penuh bukti, penuh luka. Tapi bukan hanya itu yang kupikul hari ini. Hari ini doaku membawa kebenaran. Sejak pagi aku mempersiapkan semuanya. Kamera gerobak sudah kuatur untuk merekam dari 2 sudut. Ponsel dengan salinan video rekaman siap di saku. Aku bahkan menyisipkan 1 lagi di termos kuah. Kalau terjadi sesuatu, aku tak ingin bukti hilang begitu saja. Jam makan siang tiba. Seperti biasa, Reza dan Riana keluar. Tapi kali ini berbeda. Mereka terlihat sangat mesra, seperti pasangan yang tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Reza merangkul bahu Riana, dan Riana bersandar manja ke dadanya. Mereka tertawa lepas. Dunia milik mereka berdua. Aku berdiri di belakang gerobak, mengatur napas. Aku tak bisa menunggu lagi. Tak perlu lagi menyiksa diri. Hari ini topeng harus jatuh. Dengan tangan dingin dan kaki gemetar, aku mendorong gerobakku perlahan, tepat ke arah tempat mereka duduk. Suasana kantor ramai. Pegawai lalu lalang, beberapa mulai memperhatikanku karena aku mendekat ke area dalam, bukan tempat biasa. Permisi, suaraku lantang. Menggema di antara suara sendok dan tawa para pegawai. Reza melihatku. Awalnya tak mengenali. Riana juga menatap heran. Aku berhenti tepat di depan mereka, melepaskan topi, masker, dan kacamata pelan-pelan. Suara desahan mengejut terdengar dari beberapa pegawai yang mulai berkumpul. Aku cuma mau bilang satu hal, ucapku. Menatap Reza lurus-lurus. Nama asliku bukan Bu Darmi, aku adalah istrimu. Seisi halaman kantor seketika hening, seolah dunia berhenti berputar. Reza mematung. Wajahnya pucat. Riana menegang, mundur sedikit. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Dan untuk semua orang di sini, biar tidak salah paham, silakan dengarkan apa yang sebenarnya terjadi di balik gerobak ini. Lalu aku memutar rekaman. Suara Riana terdengar jelas. Aku nggak peduli dia punya istri, yang penting dia sayang aku sekarang. Disusul suara Reza. Aku udah nggak tahu gimana caranya ngomong sama dia. Tapi perasaan ini nggak bisa aku bohongin.
Beberapa karyawan terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang merekam diam-diam. Satpam mendekat tapi tak menghentikanku. Seolah semua sadar, ini bukan sekadar drama. Ini keadilan. Reza berdiri mencoba bicara. Sayang, aku bisa jelaskan. Jangan panggil aku sayang. Suaraku gemetar tapi tegas. Kau sudah habiskan cukup waktu mempermalukan aku di belakang. Sekarang waktunya kau di depan orang banyak. Merasakan rasanya dihancurkan. Riana berbisik mencoba menarik tangan Reza. Tapi kali ini, dia tak bisa kabur. Semua mata tertuju padanya. Aku menatap mereka berdua, lalu berkata pelan namun penuh luka, aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku istrimu. Dan kau memilih menusukku dari belakang. Tapi kau lupa satu hal, aku tak sebodoh yang kau kira. Lalu aku membalikkan badan, mendorong gerobak pergi. Tak ada air mata, tak ada renggekan, hanya keheningan dan langkah pasti. Aritet, kantor heboh. Beberapa jam kemudian, aku tahu Reza dipanggil atasannya. Riana ternyata staf magang yang menjalin hubungan gelap dengan lebih dari satu atasan, langsung dipecat. Rekaman videoku menyebar cepat di grup internal kantor. Tidak perlu aku menyebarkannya. Orang-orang akan selalu lebih suka drama yang nyata. Dan aku kembali ke rumah, meletakkan gerobak, melepas pakaian penyamaranku, lalu memandangi cermin. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat wanita yang kuat. Aku tak lagi ingin penjelasan. Aku tak perlu pengampunan. Yang aku butuhkan hanya satu, kebebasan. 3 hari setelah hari itu, rumah menjadi sunyi. Tidak ada suara Reza mengetuk pintu. Tidak ada bau parfumnya menyelinap dari lorong. Dan aku duduk di teras, menyeruput teh hangat sambil menatap gerobak bakso yang kini terparkir diam. Diam tapi penuh cerita. Ponselku ramai sejak video itu viral. Teman-temanku, bahkan beberapa rekan kerja lama, mengirim pesan dukungan. Ada yang bilang aku gila, ada yang bilang aku hebat. Tapi bagiku, ini bukan tentang kehebatan. Ini tentang mempertahankan sisa-sisa harga diri yang pernah diinjak dengan manisnya dusta. Reza akhirnya pulang di malam ketiga. Berdiri di depan pintu dengan wajah lesu, mata sembab, dan koper kecil di tangan. Aku nggak kemana-mana. Aku tinggal di hotel dekat kantor. Aku cuma bingung harus mulai dari mana. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Tidak ada amarah tersisa. Aku bahkan tidak ingin memaki. Rasanya, luka itu sudah habis ditangisi. Aku salah, aku tahu. Tapi aku nggak siap kehilangan kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Lucu, dia bilang tak bisa hidup tanpaku, setelah berminggu-minggu hidup begitu hidup dengan wanita lain. Reza, kataku perlahan, aku bukan tempat kamu kembali setelah main-main di luar. Aku bukan rumah darurat ketika rumah barumu ambruk. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi air matanya tak lagi menyentuh hatiku. Aku nggak akan bercerai kalau kamu masih ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga nggak akan hidup dalam kebohongan lagi. Kamu mau tetap tinggal, silakan. Tapi dari sekarang, rumah ini bukan tempat untuk bersembunyi. Ia hanya mengangguk lalu masuk perlahan. Seminggu kemudian aku menjual gerobak bakso itu. Bukan karena aku malu, tapi karena tugasku sudah selesai. Gerobak itu bukan lagi alat penyamaranku. Ia sudah menyelesaikan misinya, menjadi saksi kebenaran. Dengan uang hasil penjualannya, aku mendaftar kursus memasak profesional. Bukan karena aku ingin jadi koki, tapi karena aku ingin berdiri dengan kaki sendiri. Aku ingin hidup bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai aku, perempuan yang pernah dikhianati, tapi memilih bangkit, bukan mengemis. Di suatu sore, saat aku menyapu halaman, seorang tetangga lewat dan berkata, "Bu, kok nggak jualan bakso lagi?" Aku tersenyum. "Sudah selesai, Bu. Itu cuma cerita lama. Sekarang saya jual rasa baru." Dia tertawa, tidak mengerti maksudku. Tapi aku tersenyum tenang, karena hanya aku yang tahu, bakso itu pernah jadi alat untuk menggulingkan pengkhianatan dan membuka pintu kebebasan tamat